Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sangat kudus, mulia, bahkan yang begitu amat mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Pada hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya ingin merenungkan firman Tuhan dengan topik kesucian yang suci. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ayo dukung channel Pana Love dengan like, share, komen, dan subscribe, agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari Pana Love. Berikut ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan topik kesucian yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesucian yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini lebih berharga daripada segala kekayaan, popularitas, kehormatan, gelar, pangkat, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Inilah yang seharusnya menjadi kerinduan dan obsesi kita. Kalau kita mengejar hal-hal lain lebih daripada kesucian, itu suatu ketidaksetiaan kepada Tuhan. Lalu apakah kesucian itu? Saya mendefinisikannya di sini bahwa kata suci atau kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang artinya murni, dipisahkan dari yang lain untuk digunakan bagi Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata yang setara adalah agios, klasik ya, dalam terjemahan klasik adalah agios atau koine atau haios, yang juga berarti dipisahkan, berbeda dari yang lain. Dari etimologi kata suci atau kudus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesucian mengacu kepada keadaan yang berbeda dari yang lain dan dipisahkan untuk digunakan hanya untuk Tuhan saja. Sering orang suci digambarkan sebagai orang yang menyepi di biara atau di tempat-tempat yang sunyi dan terpencil, tidak hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak menikah, tidak memiliki harta, kegiatan hidupnya hanyalah bertapa, bermeditasi, dan melakukan seremonial agama. Justru mereka yang menghindarkan diri dari pergaulan dunia tidak pernah mengenal kesucian yang sesungguhnya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan cakap berenang kalau hanya berenang di kolam kecil, tidak pernah bergumul dalam gelombang laut atau riak sungai? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seseorang tidak bisa dikatakan menang dalam pencobaan jika tidak pernah dihadapkan dengan pencobaan. Seseorang tidak bisa dikatakan taat kepada Bapa jika tidak ada peluang untuk tidak taat. Bahkan seseorang yang tidak pernah menghadapi pencobaan atau percobaan dalam kehidupan secara konkret tidak dapat memahami kesucian yang sesungguhnya. Justru saat diperhadapkan kepada godaan-godaan untuk menuruti hawa nafsunya, seseorang dapat membuktikan apakah ia memilih taat kepada Bapa atau tidak, memilih kesucian atau dosa. Melalui kehidupan konkret di tengah-tengah kemungkinan untuk berbuat dosalah, kita harus belajar untuk hidup di dalam ketaatan kepada Bapa, bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Dari sini terbangunlah kesucian yang sejati dalam hidup kita. Sebagaimana dalam 1 Petrus 16 ayat 17 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang
tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena itu prestasi kehidupan yang tertinggi dan termulia yang dapat diraih setiap individu adalah kesucian hidup. Prestasi ini bernilai abadi dan menentukan keadaan kekal seseorang. Prestasi ini lebih berharga dan lebih mulia dari segala prestasi lain yang bisa dicapai oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesucian hidup lebih penting dibandingkan dengan kesuksesan meraih gelar studi, pangkat, kekayaan, kehormatan, rumah tangga yang ideal menurut kacamata umum dan berbagai kesuksesan lainnya yang dikenal dalam kehidupan ini. Kesucian hidup juga lebih penting daripada keberhasilan dalam kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan. Suatu hari nanti akan terbukti bahwa ada orang-orang yang sekarang ini dianggap sukses dalam pelayanan ternyata ditolak oleh Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21-23. Kesucian hidup bukan berarti menghindari hal-hal yang dipandang salah menurut moral umum atau etika umum, melainkan hidup dengan melakukan kehendak Bapa. Mengapa Paulus mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan? Dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berprestasi dalam kegiatan gereja tidak menentukan apakah orang diperkenankan masuk ke dalam kerajaannya. Melakukan kehendak Bapa lah yang menentukan. Segala prestasi yang dikenal manusia pada umumnya adalah kesuksesan yang hanya dinikmati sesaat selama hidup di dunia ini. Kalau kematian menjemput seseorang, maka semua yang telah berhasil diraihnya tersebut akan ditinggalkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Maksudnya, apa gunanya seseorang menggunakan semua potensi dengan melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya secara penuh untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, tetapi akhirnya tidak setitik pun dibawa ke kekekalan? Bukan berarti kita tidak melakukan atau menggali potensi kita, tetapi bukan fokus kita di situ. Menjaga kesucian hidup itulah poin utamanya. Di zaman yang makin susah dan sulit ini, kesucian itu tidak mudah kita kerjakan kalau bukan kekuatan daripada Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Ironisnya, sebagian besar manusia menghabiskan berpuluh-puluh tahun mengejar apa yang disebut sebagai kesuksesan itu. Padahal semua yang dilakukannya itu adalah kesia-siaan seperti menjaring angin. Pengkhotbah 1 ayat 14. Kalau mata mereka tertutup untuk selamanya, mereka pulang ke kekekalan dengan tangan hampa. Bila kita mau menghadap Allah tidak dengan tangan hampa, berjuanglah menjalani kesucian hidup dengan melakukan kehendaknya, maka Ia akan menyediakan mahkota abadi bagi kita. Tentunya dengan kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus menolong kita sungguh-sungguh untuk menjaga kesucian hidup di tengah-tengah dunia yang makin jahat ini. Kesucian hidup ke depannya itu bahkan sampai menurut saya saat ini menjadi sesuatu yang langka. Namun marilah kita sebagai orang percaya, murid Kristus, kita berusaha dengan kemampuan dan kekuatan daripada Roh Kudus menolong kita untuk tetap menjaga kesucian hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Allah Roh Kudus menolong, menerjemahkan dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan mampukanlah kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu tidak mudah. Kami berjuang hidup dalam kesucian di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Sebagai orang percaya kami harus melakukannya. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukanlah kami. Ampunilah setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang kami lakukan selama ini, yang tidak menjaga kekudusan hidup. Kuduskan, tahirkanlah kami dengan kuasa darah Yesus. Layakkanlah hidup kami, ampuni kami, basuh kami ya Tuhan dengan darah Yesus. Selamatkanlah hidup kami.
Dan biarlah Roh Kudus menuntun selangkah demi selangkah dalam hidup kami selama kami hidup di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kesempatan hari ini untuk setiap pribadi yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau melawat dan menjamah hati mereka. Engkau yang berbicara di hati dan pikiran mereka, sehingga kami boleh melakukan itu. Hamba berdoa untuk setiap para pendengar yang mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan hidup, yang sakit, yang lemah. Tuhan tolong, Tuhan memberi mereka kelegaan dan kelepasan. Yang terikat dengan kuasa kegelapan, dalam nama Yesus mereka dilepaskan dan diselamatkan. Kami berdoa untuk setiap para pendengar yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi demi Kristus Yesus. Pintu hati mereka terbuka dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Tuan atas kehidupan mereka. Menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih ya Bapa. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Demi Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Doa saya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Amin. Tuhan memberkati kita.